ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin jamaah duhur rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menjadikan sebagai tema tausiah adalah puasa dan kesalehan sosial. Puasa adalah salah satu ibadah yang tua yang ada sejak adanya manusia. Sejak Nabi pertama sampai Nabi Muhammad, puasa itu ada dan disyariatkan kepada seluruh umat Islam. Dari perspektif sosiologis bahwa sesuatu yang langgeng sifatnya pasti ada nilai yang besar di dalamnya. Jadi seluruh tradisi dan seluruh ajaran yang ada sejak lama dan berlangsung sampai sekarang pasti syarat dengan makna. Kalau kita mau kaji puasa dari berbagai perspektif, biar 1 bulan nampaknya tidak cukup dan bisa didekati dari berbagai disiplin ilmu. Kebetulan pada hari ini saya punya background dalam bidang psikologi adalah saya melihat bagaimana puasa itu membentuk mental kita menjadi manusia yang saleh secara sosial. Dalam teori psikologi, perilaku bisa dirubah melalui pelatihan, dan pelatihan itu bisa terjadi perubahan kalau dilakukan secara ketat biasanya pada hari ke-21. Bulan Ramadan adalah 30 hari. Berarti kalau kita lulus pelatihan bulan Ramadan, berarti kita sudah bisa keluar dengan istilah muttaqin. Muttaqin bisa didekati dalam berbagai perspektif. Muttaqin secara hukum, muttaqin secara syariah, muttaqin secara akidah, termasuk muttaqin secara sosial. Cuma pertanyaannya adalah, seringkali ada saudara kita sudah seringkali puasa sejak umur 10 tahun sampai sudah menjelang meninggal, tapi puasanya tidak fungsional pada dirinya. Artinya kepekaan sosialnya juga tidak terbentuk. Ibadah-ibadah vertikalnya juga tidak meningkat, padahal sudah 70 tahun dia beribadah, terutama ibadah puasa. Pertanyaannya, apakah puasa itu salah atau janji Allah salah atau janji Nabi salah? Pertanyaannya, kita yang salah dalam melatih diri kita. Saya kira dalam puasa kita selain niat kita karena Allah, ihtisaban, jadi imanan wa ihtisaban dengan penuh keimanan dan kesungguhan, ada juga hal-hal yang harus kita hindari. Mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan lucunya, yang dilarang kita adalah yang halal selain pada bulan Ramadan. Inilah cara Allah membuat kita untuk terbiasa, melatih untuk meninggalkan berbagai hal, dan menganjurkan untuk melakukan berbagai hal tertentu pula. Salah satu hal yang sangat penting dalam rangkaian puasa adalah infak dan sedekah pada bulan Ramadan. Bahkan ada yang wajib sifatnya, yaitu zakatul fitr, zakat fitrah. Bahkan kata Nabi, saumul abdi mu'allaqun bainas sama wal ard illa bi zakatil fitr. Jadi puasanya hamba itu terkatung-katung antara bumi dan langit kecuali diantar dengan zakat fitrah. Jangan tidak zakat fitrah sebagai 25.000 atau 35.000 dengan sekian kilo beras, tapi itu adalah makna yang sangat dalam bahwa kita harus peduli dengan orang. Jadi makna yang terdalam dari situ adalah ada kepekaan sosial terhadap sesama. Dan dalam Islam, ibadah sosial tidak kalah pentingnya dengan ibadah-ibadah vertikal. Kalau Bapak membaca ayat, selalu dirangkaikan aqimus shalah wa atuz zakat. Zakat itu adalah ibadah sosial. Kemudian alladzina amanu dirangkaikan wa amilus shalihat, berbuat amal saleh itu juga sosial.
Dan kalau kita kuliti Al-Quran, ayat yang berkaitan aspek sosial jauh lebih banyak dibanding aspek yang berkaitan dengan ibadah-ibadah vertikal dan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketuhanan. Oleh karena itu, semoga dengan kebiasaan kita berinfak selama 30 bulan dan ada zakat fitrah yang memang wajib dan mungkin dilanjutkan setelah kita meninggalkan bulan Ramadan ini, akan melahirkan kita menjadi orang-orang yang soleh secara sosial. Banyak kisah tentang orang-orang betapa pentingnya kesalehan sosial dan bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Suatu ketika Nabi Ibrahim didatangi seorang kafir yang sudah sekian hari tidak pernah makan. Dia minta, saya kenal kamu Ibrahim sebagai Nabiullah, dan pasti kamu termasuk orang yang soleh. Sekarang saya sudah tidak makan sekian hari, dan saya memohon kepada untuk memberi saya makanan. Apa kata Ibrahim? Boleh, tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Kau harus mengimani Tuhan yang saya sembah. Apa kata orang kafir? Kalau itu syaratmu, saya tidak mau. Saya punya integritas. Artinya tidak mau disogok hanya dengan makanan, ingin memindah keyakinan. Dan saya salut, meskipun itu adalah orang kafir tapi punya keyakinan. Akhirnya orang ini meninggalkan Ibrahim karena tidak ada kompromi. Ibrahim tidak mau kalau kau tidak masuk agamanya, dan ini juga tidak mau. Setelah berjalan sekian waktu, datang malaikat Jibril. Jibril datang, ya Ibrahim, saya diutus Allah untuk kamu. Allah sangat marah kalau tidak memberi makanan kepada orang itu hanya karena dia tidak masuk agamamu. Sadar kalau Ibrahim umurnya itu orang 70 tahun, dan sejak kecil sampai dia sekarang Allah selalu memberi makan dalam keadaan kafir. Padahal kamu hanya diminta hanya sekali ini memberikan makanan, kau harus ada tawaran, harus masuk Islam. Akhirnya Ibrahim menyuruh orang mengejar orang itu dan memanggil kembali ke hadapannya. Jadi mungkin bahasa kasarnya, apalagi kau Ibrahim panggil saya, kau sudah tahu keyakinan saya tidak bisa berubah. Apa kata Ibrahim? Barusan ada utusan Tuhanku kepadaku, kamu seharusnya juga kami santuni sebagaimana Allah memberikan kamu makan sejak kecil sampai tua, dan itu tidak ada deal, tidak ada persyaratan dari Allah. Yang kedua, ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Mubarak ibnu Abdullah ibnu Mubarak, seorang wali Allah, seorang ulama besar. Suatu ketika dia tidur dekat Ka'bah. Ya, jangan bayangkan Ka'bah sekarang yang padat, Ka'bah yang dulu yang lengang. Suatu ketika pas menjelang haji, dia dengar dalam dialog mimpinya bahwa ada malaikat berdialog. Ini akan datang sekitar 600.000 jamaah haji. Kira-kira berapa yang diterima hajinya? Dibilang, mana saya tahu, itu urusan Allah. Malaikat yang satu bilang, saya sudah tahu. Ada di antara yang datang haji ini lebih banyak tidak diterima hajinya dibanding yang diterima. Tapi ada satu orang yang tidak haji, tetapi ada amal ibadah haji yang dititip Allah kepada aku, mau terima hajinya ini. Kata malaikat yang satu, siapa namanya? Dibilang namanya Abdullah bin Mufi. Dia tukang sol sepatu di Damaskus. Setelah bangun, dia bergegas mempersiapkan dirinya ke Damaskus, ke Syria, untuk mencari orang ini. Dan sampai di sana ditanya siapa orang ini dan ditemukan rumahnya. Baru dia dialog. Apa gerangan yang membuat kamu bisa tidak pergi haji tapi diterima hajimu? Heran orang ini, kenapa kau tahu saya tidak pergi haji? Dibilang, saya diceritakan oleh malaikat bahwa kamu termasuk orang yang diterima hajinya tahun ini, tapi meskipun kamu tidak berangkat haji.
Coba ceritakan kepada saya. Maka ceritalah Abdullah bin Mufi, saya bertetangga dengan seorang miskin. Suatu hari ada bau harum kayak rempah-rempah yang nasi lauk yang dimasak. Saya datang kepadanya, ya mungkin bahasa kasarnya siapa tahu kita dapat percikan berkah tetangga. Pada saat itu dia menghadapi hidangan nak daging, dan Abdullah bin Mubi hadir di tengah-tengah itu, tapi sudah sekian lama tidak diberi silakan untuk makan. Penasaran, kenapa tetangga ini tidak persilakan saya makan, ini makanan sudah siap. Karena ini orang juga peka, dibilang, saudaraku, ada makanan di depanmu, tapi itu halal bagiku, tapi haram bagimu. Heran Abdullah bin Mubi, ada apa gerangan sehingga haram bagiku, halal bagimu? Dia bilang, sudah sekian hari saya tidak makan bersama anak-anak saya keliling kota mencari makanan, satu-satunya yang dapat saya temukan adalah bangkai makanan, bangkai binatang. Bangkai itulah saya bawa ke rumah dan dia saya masak. Maka halal bagimu karena sudah kelaparan, dan haram bagimu. Menangis semenangisnya Abdullah bin Mubi, bahwa ternyata tetanggaku sekian kali tidak makan, sementara saya masih bisa makan meskipun miskin. Dia kembali ke rumahnya, ambil ada sekian ribu dinar persiapan untuk haji tahun itu. Dan seluruh persiapannya itu diberikan kepada tetangganya untuk membiayai hidupnya. Maka mungkin inilah dibilang Allah menerima hajiku, karena saya tidak haji tapi niatku ada, dan seluruh biaya haji saya berikan kepadanya. Apa makna dari ini? Bahwa kita harus tetap peduli dengan siapapun, dengan tetangga, dengan siapapun, dan kepada siapapun harus kita peduli. Meskipun kita dalam kondisi juga yang tidak beruntung. Makanya kita mungkin bersedekah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai latihan untuk memperbanyak zikir, ibadah, dan bagaimana menjadikan kita menjadi saleh secara vertikal kepada Allah, dan juga saleh secara sosial. Saya kira inilah yang sempat sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.